Perkenalkan, nama saya Leri Benjamin Antoni, NPM 12142012012000123. Program studi keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya membuat makalah tentang gangguan sistem kardiovaskuler. Di dalam makalah ini terdapat 3 bab, yaitu yang pertama bab 1 definisi, yang kedua etiologi penyebab, yang ketiga sign and symptom tanda dan gejala, dan yang keempat adalah patofisiologi. Bab kedua yaitu ASCEP, dan bab terakhir bab ketiga adalah kesimpulan dan saran. Bab 1 definisi. Kardiovaskuler terdiri dari dua suku kata, yaitu kardiak dan vaskuler. Kardiak yang berarti jantung dan vaskuler yang berarti pembuluh darah. Dalam hal ini mencakup sistem sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah. Pusat peredaran darah ini berawal dari jantung, yaitu sebuah pompa berotot yang berdenyut secara ritmis dan berulang sebanyak 60-100 kali per menit. Setiap denyut menyebabkan darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dalam satu jaringan tertutup yang terdiri atas arteri, arteria, dan kapiler, kemudian kembali ke jantung melalui vanula dan vena. Kedua, B. Etiologi. Penyakit jantung koroner adalah penyempitan atau penyumbatan atau kelainan pembuluh darah arteri koroner. Penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah tersebut dapat mengetikkan darah ke otot jantung yang sering ditandai dengan nyeri dalam kondisi yang parah. Yang ketiga, sign and symptom tanda dan gejala. Gejala sakit jantung juga disebut sebagai penyakit kardiovaskuler. Jenis yang paling umum yaitu penyakit arteri koroner, henti jantung, gagal jantung, gangguan irama jantung, penyakit arteri perifer, stroke, dan yang terakhir penyakit jantung bawaan. Yang keempat, patofisiologi. Penyakit jantung koroner atau PJK adalah keadaan di mana terjadi ketidaksamaan kebutuhan otot jantung atas oksigen dengan penyediaan yang diberikan oleh pembuluh darah dan koroner. Ketidakmampuan pembuluh darah dan darah koroner untuk menyediakan kebutuhan oksigen biasanya diakibatkan oleh penyumbatan dan dinding bagian dalam pembuluh darah. Bila terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol, maka kadar kolesterol dalam darah bisa berlebih. Kelebihan kadar kolesterol dalam darah akan disampingi di dalam lapisan dinding pembuluh darah arteri yang disebut sebagai plak atau ateroma. Sumber plak berasal dari LDL kolesterol, sedangkan HDL membawa kembali kelebihan kolesterol ke dalam hati, sehingga mengurangi penumpukan kolesterol di dalam dinding pembuluh darah. Bab 2 ASCEP. Yang pertama, pengkajian. Aspek-aspek yang perlu dikaji pada klien yang gangguan sistem kardiovaskuler meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Data demografi. Data demografi menggambarkan identitas pasien yang meliputi nama, umur, jenis kelamin, agama, suku, dan kebangsaan, pekerjaan, pendidikan, alamat, diagnosa medis, nomor regis, tanggal dan jam masuk rumah sakit, serta tanggal dan waktu pengkajian keperawatan. B. Riwayat penyakit sekarang. Yang pertama ada keluhan utama, yang kedua riwayat penyakit sekarang, ketiga pemeriksaan fisik. Contoh pengkajian pasien. Nama pasien Nyonya Gabi P, umur 57 tahun, agama Kristen Protestan, jenis kelamin perempuan, status menikah, pendidikan S1, suku bangsa Indonesia, alamat skip tanpa putar, tanggal masuk 05 November 2021, tanggal keluar 09 November 2021, nomor regis 020420 XXXX, status kesehatan
Status kesehatan saat ini mulai membaik. Keluhan utama henti jantung dan gangguan irama jantung. Alasan masuk rumah sakit karena sindrom koroner akut pada bagian jantung. Upaya yang dilakukan, pemberian obat dan pemeriksaan lanjut. Status kesehatan masa lalu, penyakit yang pernah dialami, gagal jantung dan henti jantung. Alergi tidak ada, kebiasaan keluarga menyatakan Nyonya Gabi perokok aktif dan pecinta kopi dan sekali-kali meminum minuman alkohol. Identitas penanggung jawab, nama Tuan Leri, umur 58 tahun, hubungan dengan pasien, suami sah, pekerjaan polisi perawat, alamat Skip Tanpa Putar. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul yaitu 1A, nyeri akut atau BD, iskemia miokard akibat sumbatan arteri koroner. Yang kedua, intoleransi, B atau D, ketidakseimbangan suplasi oksigen miokard dengan kebutuhan tubuh. Yang ketiga, kecemasan, BD ancaman perubahan kesehatan status sosial ekonomi atau ancaman kematian. Yang keempat, risiko tinggi penurunan curam jantung. Yang kelima, risiko tinggi perubahan prefungsi jaringan. Bab terakhir atau bab 3, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan umur dan pasien, penyakit jantung koroner banyak ditemukan pada kelompok lansia 56 sampai 65 tahun. Yang kedua, berdasarkan jenis kelamin pasien yang menderita penyakit jantung koroner didapatkan pasien sebanyak perempuan 55,5% dan pasien laki-laki sebanyak 44,5%. Penyakit penyerta yang ditemukan pada pasien penyakit jantung koroner yaitu congestive heart failure 22,22%, hipertensi 11,11%, diabetes mellitus 2,78% dan dispepsia 2,78%. Kejadian drug related problem yang ditemukan pada pasien penyakit jantung koroner di Poliklinik Jantung RSUD Dr. Rasidin tahun 2007 yang terjadi yaitu ketidaktepatan pemilihan obat 57,92%. Yang berikut saran. Yang pertama, perlu adanya kerjasama dan kolaborasi yang tepat sesama tenaga kesehatan lainnya agar terapi yang diterima yang tepat, efektif, dan umum. Yang kedua, perlu adanya monitoring dan evaluasi pada pasien dengan penyakit jantung koroner dikarenakan obat-obatan yang digunakan berpotensi mengalami instruksi. Yang ketiga, bagi pemilih selanjutnya yang memilih dengan judul yang sama, selebihnya menggunakan metode atau subjek penelitian yang berbeda dan parameter outcome klinis yang lainnya. Selamat siang Ibu. Iya Pak. Saya perawat Leri akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda vital. Yang pertama saya memulainya dengan pengecekan tekanan darah. Permisi ya Ibu. Siap Ibu. Tekanan darah Ibu 100/80. Oke Ibu, yang berikut saya akan mengecek suhu Ibu. Permisi Ibu. Dan yang berikut saya akan melakukan penghitungan nadi. Oke Bu. Yang berikut saya akan melakukan
penghitungan respirasi. Ibu, di sini saya meminta untuk Ibu bernafasnya yang normal aja ya, Ibu. Ya, mohon bantuannya Ibu. Ini sih Ibu. Terima kasih Ibu. Kan di sini saya telah selesai melakukan pengecekan dan pengukuran tanda vital. Dan yang dari hasil yang saya lakukan, tanda-tanda vital Ibu yang itu yang pertama, tekanan darah Ibu 100/80. Yang kedua, suhu Ibu adalah 37 derajat Celcius. Yang ketiga, nadi Ibu 54 kali per menit. Dan respirasi Ibu 34 kali per menit. Demikian hasil pengecekan tanda vital saya. Dan apabila Ibu memerlukan saya berada di ruang perawat. Baik Ibu, terima kasih.